ke bumi Nusantara. Selalu ada sejarah menarik yang menempel di setiap lembarannya. Kain tenun adalah untaian perjalanan kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Warisan pengetahuan leluhur yang meresap ke dalam jiwa dan alam pikiran perajin, serta menjadi berkah bagi mereka yang bisa menilainya. Pemirsa pencinta wastra Nusantara, keterampilan menenun di Jepara sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala dan bahkan berkembang menjadi industri yang kita kenal dengan industri kain tenun ikatnya sampai sekarang. Industri kain tenun ikat di Jepara sudah berkembang bahkan sampai ke Pulau Bali. Seperti apa kain wastra Nusantara yang satu ini? Yuk ikuti perjalanan saya di Kabupaten Jepara hanya di Galeri Tenun. Bias keanggunan bumi Kartini Jepara sungguh terpancar dari tingginya daya karya dan rasa yang tinggi milik penduduknya. Luhurnya kesenian ukiran kayu jati misalnya sungguh termasyhur dan menjadi ciri khas bagi kota tempat lahirnya tokoh nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita, Kartini. Namun siapa menduga di daerah Kartini berasal ada harta karun yang lain yang terdampar di bumi Jepara. Di sebuah wilayah kecil yang terletak 15 km dari jantung kota Jepara, Kecamatan Pecangaan, Desa Troso, menjadi panggung bagi ribuan perajin tenun ikat khas yang karyanya dikenal dengan sebutan kain tenun Troso. Antara 6.000, antara 5.000, 7.000 bisa, karena lihat situasinya. Kalau mereka lagi rame, semua rumah memproduksi, semua rumah buat. Jadi pengrajinnya dari luar Troso. Bahkan itu sampai Solo ada, Undaan Kudus banyak, Demak juga ada, mesinnya dibawa pulang ke rumah. Terobosannya desa mempunyai rencana membuat museum tenun. Ini barangkali menjadi daya tarik sendiri oleh wisata. Kalau pengunjung datang tidak hanya belanja, tapi kalau nanti ada museum bisa lihat-lihat tenun Troso mulai dulu itu barangnya kayak apa, mesinnya seperti apa. Kekuatan motif dan warna dari tenun ikat Troso ternyata mampu membius banyak kalangan. Permainan warna-warna kontras yang proporsional serta motif yang ramai di setiap lembarnya mengundang daya tarik tersendiri. Sebagai cermin kekayaan bumi Jepara, tenun Troso berhasil mendulang popularitas melewati batas pulau dan negeri. Sayang, apalah daya lidah tak sampai. Kain tenun asal Troso di mata konsumen justru lebih tenar sebagai kain tenun Bali atau tenun Lombok. Tak heran, ada secercah keinginan yang lahir dari sanubari perajin Troso agar kain warisan budaya ini dikenal tanpa mencabut identitas asal daerahnya. Kalau ini sudah lurus, karena kualitasnya nih. Itulah karena kualitasnya. Seperti Pak Yono, bukan kita itu promosi, bukan nih. Tapi ini fakta otentik nih. Karena kerajinan tuntutannya ketelitian. Semakin kita teliti, insya Allah di pemasaran semakin mencuat dan semakin lakunya pesat sekali. Ini karena kerajinan tuntutannya ketelitian. Itulah. Ada khusus. Suatu misal ini, kain dari Pak Yono, ya ada susutnya, namun skala kecil sekali. Karena apa? Kepadatan kain ini sesuai dengan tekanan si penenun sendiri, tenaga penenun. Ada teorinya. Kita bukan kok istilahnya sok seneng mencuri, bukan demikian. Tapi biasanya pekerja tidak tahu. Dicuri sang majikan seperti Pak Yono. Bukan menanggalkan itu majikan, bukan. Namun ada alat besi dimasukkan tempat goyangan istilahnya. Ini dikasih besi untuk memperberat penekanan. Nah, itu trik daripada si pemilik, karena tanpa itu penenun sendiri kan wah terlalu keberatan, agaknya bosan dia.
Tapi kalau dicuri itu dimasuki besi, jadi semakin berat besinya, semakin menekannya semakin kuat, jadi kepadatan semakin tambah gitu. Oh, ada cara khusus nih untuk mewarna. Itu maaf, bukan kita menutupi rahasia perusahaan dan demikian, tapi trik-trik daripada untuk mewarna itu pakai teori. Jadi benang, nah dari awal ya, seperti ini katakanlah. Ini dari benang. Benang kita ikal. Benang kita ikal. Setelah itu kita tata. Nanti digambar sesuai dengan motif keinginan daripada perajin. Nah, itu lantas diikat. Setelah diikat, kita ambil, kita buka ikatannya. Kita taruh, kita rendam. Rendam adalah pakai tipol nih, bukan hanya pakai sabun. Ini biar masuk ke inti, tapi dicampur dengan air yang hangat, air panas. Maksudnya biar masuk ke inti. Jadi benang ini benar-benar masuk. Lah, karena benang ini masuk sampai ke inti, kalau tahu trik yang sebenarnya, hasilnya akan bagus. Ini bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI. Waktu lama bagi tim Satreskrim Polres Malang Kota, Jawa Timur. Heterogenitas masyarakat kita memberi peluang bagi segelintir orang menyimpang dari tatanan dan norma yang ada. Persepsi aneh pun tak jarang kita temui dalam setiap penanganannya. Di sini, polisi menjawab. Garis Polisi, setiap Rabu pukul 8.30 di TVRI. Geliat Indonesia mulai terasa di mana-mana. Menelusuri perkembangan, kemajuan dan keberhasilannya, mengangkat kreativitas masyarakatnya. Meneropong lebih dekat kearifan lokal yang diemban tiap-tiap daerah. Indonesia Membangun, setiap hari pukul 9.30 di TVRI. Sempat mengukir prestasi jual ketika dalam berbagai kesempatan kenegaraan para pejabat pemerintah pusat hingga daerah beramai-ramai mengenakannya. Tenun Troso pun semakin berkilau, bak intan yang dicari banyak kalangan. Banyak pengrajin yang menuai kisah sukses darinya. Dapat pesanan dari orang Bali, dari pedagang-pedagang kain Bali yang saat itu tenun di Bali kan sudah ada lebih dari di Troso ini udah bagus lah kualitas sana. Akhirnya motif-motif sana mengalir di Troso sampai sekarang. Kalau tenun Troso itu alasan ada hubungan dengan Bali, itu kalau tenun Troso itu ikatnya kan ikat cenderung arahnya ke sarung goyor ya, ikat. Nah, dari Bali itu kan motif-motif etnik Bali yang dipesankan di Troso karena di sana katanya opahnya terlalu tinggi dan terlalu lama karena banyak hari-hari besar di Bali. Akhirnya setiap ada order dari kepegawaian atau apa itu sebagian mengalir ke Troso atau ke Jepara ini. Kalau secara pribadi saya nggak tahu, tapi kalau antar pedagang responnya sangat bagus karena gini, kalau nggak dibantu dengan orang Troso atau orang Jepara nggak bisa, istilahnya masalah kuantitas nggak bisa, walaupun kualitas masih bagus, saya akui masih bagus yang di Bali asli gitu. Jadi ini saya garis bawahi, motif Troso itu perpaduan antara motif Troso sendiri dan Bali, dan sebagian ada yang murni dari Bali dan sebagian ada yang murni dari Troso. Sepintas jika dipandang, ornamen yang menghiasi tenun Troso mirip dengan ornamen tenun yang ada di Bali. Dianggap serupa namun tak sama, nyatanya hal ini tetap mengundang tanya. Ada hubungan apa antara Troso dengan Bali?
Bali adalah tempat pemasaran. Kalau di Troso tempat produk. Jadi marketingnya berada di Bali. Karena kualitasnya nih. Itulah karena kualitasnya. Seperti Pak Yono, bukan kita itu promosi, bukan nih. Tapi ini fakta otentik nih. Karena kerajinan tuntutannya ketelian. Semakin kita teliti, insya Allah di pemasaran semakin mencuat dan semakin lakunya pesat sekali nih. Ini karena kerajinan tuntutannya ketelitian. Karena apa? Kepadatan kain ini sesuai dengan tekanan si penenun sendiri, tenaga penenun. Ragam motif tenun Troso mudah berubah seiring perkembangan zaman. Dinamisnya ragam motif ini karena perajin kebanyakan masih mengikuti tren atau selera pasar, dipadu dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi. Dijadikan kayak ini motif dasar, nah seperti ini. Ini namanya motif antik bunga. Nah, kenapa kok pakai nama antik bunga? Karena ini termasuk motif etnik dan kombinasi dari bunga. Ini bunganya. Saya representasikan seperti ini. Bunganya pakai seperti ini. Nah, motif selanjutnya seperti ini. Nah, ini bunga cempaka. Motif bunga cempaka. Ini motif kepiting. Bukan kok maksudnya seperti kepiting pada aslinya, tapi ini motif kepiting saya representasikan kepada motif etnik seperti ini. Nah, ini sapitnya. Nah, bagian bodi seperti badan kepiting, ini bagian sini. Nah, ini pakai kombinasi motif lain seperti ini. Ini agak rumit pembuatannya, tapi untuk pendesainannya lebih gampang. Karena apa? Ini pakai sistem copy paste, menciptakan motif sedikit di sini. Nanti saya kopikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, setelah ke sini, nanti copy juga ke sini. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, pakai kombinasi tumpal seperti ini. Ini saya artikan sebagai, ya saya representasikan ini sebagai apa? Sebagai ornamen. Ornamen sebagai pengimbang motif utama. Motif utamanya seperti ini. Nah, saya kombinasi pakai ornamen seperti ini. Nah, selanjutnya seperti ini. Ini motif namanya bertabur bintang. Bintangnya saya representasikan seperti ini. Nah, untuk kombinasi kedua pakai model seperti ini. Nah, saya tambahkan lagi ornamen. Ornamen ini seperti ini. Ini ornamennya. Ini namanya motif antik besar. Kenapa kok motif antik besar? Nah, kembali lagi, ini adalah motif etnik yang saya convert ke aplikasi Corel. Nantinya jadi desain seperti ini. Ini motif etnik zaman dulu, cuma saya konversi ke digitalnya seperti ini. Nah, motif selanjutnya ini motif bintang seperti ini. Dari motif utama seperti ini saya kombinasi pakai ornamen ini, ornamen kecil, selanjutnya pakai ornamen seperti ini. Nah, udah. Motif selanjutnya ini motif bunga ceplok. Nah, bunga ceplok ini sini saya representasikan seperti ini. Saya kombinasikan dengan motif etnik. Motif etniknya dasarnya seperti ini. Jadi seperti ini. Kombinasi kedua motif. Bunganya saya ambil seperti ini. Nah, saya kombinasi dengan motif etnik seperti ini. Lukis karya Industri tenun di Troso masih menjadikan Bali sebagai barometer selera konsumen. Karena Bali
menjadi gerbang pasar yang tetap dan kuat bagi eksistensi tenun-tenun buatan orang Troso. Sulit ditemukannya adanya jejak motif yang benar-benar murni khas daerah Troso. Para perajin mayoritas lebih senang menyadur motif-motif Nusantara. Namun, warisan keterampilan teknik tenun yang luar biasa toh tak mengurangi nilai keindahan dan keistimewaan si cantik yang satu ini.